Salam saudara, kali ini saya akan membahas tentang sejarah munculnya persepuluhan di dalam dunia kekristenan. Karena sejak awal, yaitu pada zaman jemaat mula-mula lahir, persepuluhan itu tidak ada, saudara. Bahkan saat Kristen lahir di Antioquia, persepuluhan itu belum ada. Untuk itu kita akan lihat sejarahnya, saudara, supaya saudara tahu bahwa persepuluhan tidak muncul sejak awal kekristenan lahir. Bagaimana dengan ayat-ayat persepuluhan dalam Perjanjian Baru? Itu nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Untuk itu kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Awal mula persepuluhan di masa Perjanjian Baru. Kenapa saya menuliskan di masa Perjanjian Baru, saudara? Karena kekristenan itu lahir di masa Perjanjian Baru, bukan di masa Perjanjian Lama. Kita lihat di situ bahwa tokoh bernama Siprian yang hidup pada sekitar tahun 200 sampai 258 Masehi adalah orang Kristen pertama yang menulis tentang praktek dukungan keuangan terhadap klerus atau rohaniwan atau yang biasa disebut klergi. Dia berargumentasi bahwa karena imam-imam Lewi didukung oleh persepuluhan, maka hal yang sama juga berlaku bagi para pelayan firman. Selain Siprian, tidak ada penulis Kristen sebelum Konstantin yang pernah menggunakan Perjanjian Lama sebagai referensi untuk menyokong pandangan persepuluhan. Hal tersebut tidak ditemukan sampai pada abad keempat. Jadi mengapa tahun 200-an baru persepuluhan itu dituliskan dan diusulkan, saudara? Karena memang sebelum abad kedua ketiga itu tidak ada yang mempraktikkan persepuluhan. Itu sebabnya tidak ada penulis-penulis yang menuliskan tentang persepuluhan. Konsili Makon tahun 585 yang dipimpin oleh Priscus, uskup agung dari Lyon, menetapkan terkait perintah pembayaran persepuluhan. Sekarang hampir semua orang Kristen secara bertahap menunjukkan diri mereka sebagai pelanggar hukum, sementara mereka mengabaikan untuk memenuhi hal-hal yang telah disetujui oleh Tuhan, yakni membayar persepuluhan. Jadi sekitar tahun 585 pada Konsili Makon, persepuluhan itu mulai diajukan lagi atau diusulkan agar itu menjadi ketetapan di dalam kekristenan. Kita lihat kanon dalam Konsili Makon. Dalam dokumen yang lain yang masih terkait dengan konsili ini, mereka menetapkan 12 kanon, dan salah satu kanon mengatakan membayar persepuluhan kepada gereja yang secara luas telah diabaikan, dan oleh karena itu harus diperintahkan lagi. Persepuluhan harus diberikan kepada orang miskin, juga klerus. Klerus itu imam-imam, saudara, dan untuk penebusan tahanan. Siapapun yang dengan keras menolaknya akan diekskomunikasi atau dikucilkan selamanya dari gereja Katolik. Kita lihat berikutnya pada Konsili Metz tahun 888. Dengan semakin berkembangnya praktik persepuluhan di dalam gereja Katolik Roma, lahir konsili-konsili lokal gereja Katolik Roma yang menetapkan pembayaran persepuluhan. Konsili Metz tahun 888 yang dipimpin oleh Uskup Agung Radbodus bersama para uskup yang lain di gereja Katolik St. Arnold menetapkan memerintahkan pembayaran persepuluhan kepada imam yang melayani gereja dan melarang patrons atau penjaga atau pelindung untuk menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat persepuluhan pada abad ke-8 sampai 13. Antara tahun 774 hingga 777, Raja Frank Charlemagne menghancurkan kerajaan Lombard Arian yang memisahkan kerajaannya dari Italia Utara. Dengan mengutip hukum Musa melalui otoritasnya di dalam Sinode Gereja Katolik Roma, Paus akhirnya meyakinkan Charlemagne untuk mengizinkan persepuluhan hasil pertanian yang dipaksakan untuk mendukung perkembangan sistem gereja paroki yang mulai berkembang pesat. Pada tahun 785, Paus Hadrianus berusaha memaksakan persepuluhan pada Anglo-Saxon. Sebagai apresiasi atas dukungan Charlemagne kepada gereja Katolik Roma, Paus menobatkan Charlemagne sebagai Kaisar Romawi Suci. Pada tahun 906, Raja Edgar secara hukum memberlakukan persepuluhan makanan di Inggris. Pada tahun 1067 dan 1078 pada Konsili Gereja Gerona, dan pada tahun 1215 pada Konsili Lateran keempat, persepuluhan semakin diterapkan di semua negeri di bawah sistem pemerintahan gereja negara. Semua warga negara termasuk orang Yahudi diwajibkan untuk memberikan persepuluhan kepada gereja Katolik Roma.
Seorang petani biasa memberikan persepuluhan pertama dari tanahnya kepada penguasa atau tuan tanah sekulernya, yang seringkali adalah gereja Roma, dan 1/10 kedua kepada gereja secara langsung. Pada tahun 1179, Konsili Lateran ketiga memutuskan bahwa hanya paus yang dapat membebaskan orang dari kewajiban memberi persepuluhan. Sekarang kita akan lihat persepuluhan pada abad ke-13 dan ke-14. Selama beberapa abad, hak untuk mengumpulkan persepuluhan pertanian bergeser bolak-balik antara kepausan dan otoritas sekuler, tergantung pada kekuatan mana yang paling kuat. Paus Innocens III, yaitu pada tahun 1198 sampai 1216, untuk memperkuat dan memurnikan gereja, memerintahkan agar persepuluhan untuk mendukung gereja Katolik Roma didahulukan dari semua pajak lainnya. Memaksakan persepuluhan pertanian dari orang Yahudi menjadi sangat parah di Inggris dan negara-negara Jerman. Mulai sekitar abad ke-14, orang Yahudi bahkan tidak diizinkan memiliki tanah di banyak negara. Ini memaksa orang-orang Yahudi keluar dari negeri itu dan mengalihkan profesi mereka ke dunia perbankan dan perdagangan, karena pekerjaan dan uang itu tidak termasuk dalam persepuluhan. Pada tahun 1372 bahkan klerus di Jerman memberontak karena harus membayar persepuluhan kepada paus. Sekarang kita lihat Konsili Trente pada tahun 1563. Konsili Trente tahun 1563 yang merupakan pergerakan gereja Katolik Roma untuk menahan arus reformasi menyatakan bahwa persepuluhan adalah hak Allah atau agama dan adalah perbuatan asusila untuk menahannya. Dan salah satu dari 6 ajaran gereja Katolik Roma memerintahkan umat beriman untuk membayar persepuluhan kepada pastor mereka. Sekarang kita akan lihat pendapat para teolog Protestan terkait persepuluhan. Menarik untuk diketahui bagaimana pendapat teolog Protestan terkait dengan persepuluhan. John Wycliffe pada tahun 1326 sampai 1384 dan John Huss pada tahun 1373 sampai 1415. Keduanya menyamakan persepuluhan sama dengan persembahan ucapan syukur. Sementara Wycliffe bersikeras bahwa persepuluhan tidak diperintahkan dalam perjanjian baru. Huss dan para pengikutnya menyimpulkan bahwa hukum perjanjian lama tidak mengikat orang Kristen. John Smith pada tahun 1609 mengatakan Kristus menghapuskan persepuluhan karena perubahan imamat. Francis Tarrentin tahun 1623 sampai 1687 menyatakan bahwa menurut hukum perjanjian lama seperti persepuluhan dan buah sulung tidak mengikat. Dia menyimpulkan bahwa metode untuk mendukung pendeta harus menekankan kesukarelaan. Selain itu, teolog Protestan yang lain berada dalam posisi yang senada ketika berbicara tentang persepuluhan. Dalam sebuah kesempatan, Martin Luther mengajarkan, tetapi perintah-perintah Musa lainnya yang tidak ditanamkan pada semua orang secara alami, tidak dipegang oleh orang-orang bukan Yahudi. Ini juga tidak berkaitan dengan orang-orang bukan Yahudi seperti persepuluhan. Berbeda dengan teolog Protestan yang lain, John Calvin yang hidup sekitar tahun 1509 sampai 1564 mendukung praktek persepuluhan, yang mana menurut Calvin, umat Kristen tidak boleh menghilangkan sekecil apapun hukum yang ada di dalam Taurat. Jadi saudara lihat bahwa para teolog Protestan pun juga berbeda pendapat terkait persepuluhan. Nah, sekarang kita akan lihat persepuluhan pada abad ke-18 dan 19. Pada tahun 1714, gereja Anglikan di Inggris meminta persepuluhan pertanian dari Katolik Roma dan Presbyterian untuk mendukung gereja Irlandia yang kemudian memicu pemberontakan di Perancis. Tahap paling awal dari revolusi Perancis adalah tindakan yang menyerang hak istimewa dan status gereja Katolik Roma. Pada tahun 1789, persepuluhan dihapuskan di Perancis oleh otoritas sekuler. Pemberontakan lain terhadap persepuluhan menyusul antara tahun 1836 dan 1850. Persepuluhan sebagian besar dihapuskan di Inggris yang kemudian diubah menjadi sewa yang harus dibayar tunai. Pada tahun 1868, sebagai akibat dari agitasi yang dimulai setidaknya sejak tahun 1830-an dan yang didukung oleh dissenters, pembayaran wajib persepuluhan kepada paroki lokal untuk pemeliharaan gereja dihapuskan dan dibuat murni sukarela.
Namun persepuluhan tidak dihapuskan sampai tahun 1936 di Inggris. Di Kanada hingga akhir tahun 1868, Konsili Quebec keempat menyatakan bahwa persepuluhan adalah wajib. Untuk sementara persepuluhan bahkan diwajibkan di tanah Prancis di dunia baru sampai wilayah itu dijual. Pada tahun 1871, persepuluhan dihapuskan di Irlandia. Pada tahun 1887, persepuluhan berakhir di Italia. Kita akan melihat penolakan terhadap persepuluhan. Di Jerman Barat, penduduk harus secara resmi meninggalkan keanggotaan gereja untuk menghindari pajak gereja yang wajib. Di tempat lain, gereja Ortodok Timur tidak pernah menerima persepuluhan dan para anggotanya tidak pernah mempraktekannya. Namun gereja Katolik Roma masih menetapkan persepuluhan di setiap wilayah di mana itu disetujui oleh hukum. Saat itu beberapa sinodal Protestan masih menganggap persepuluhan sebagai kewajiban. Saat ini sebagian besar badan keagamaan telah meninggalkan praktek persepuluhan wajib, khususnya di Amerika Serikat, di mana tidak ada sistem persepuluhan yang pernah diterapkan secara umum setelah Revolusi Amerika. Persepuluhan tidak pernah menjadi persyaratan hukum di Amerika Serikat. Namun demikian, gereja tertentu seperti gereja Mormon dan gereja Advent Hari ke-7 diharuskan untuk memberi persepuluhan, tetapi jemaat Kristen di gereja lain melakukannya secara sukarela. Gereja Baptis Selatan mendefinisikan persepuluhan sebagai harapan, dan beberapa cabang gerejanya menjadikan persepuluhan sebagai persyaratan keanggotaan selain memegang jabatan gereja. Eropa perlahan-lahan menolak pajak negara-negara dan Divine Rights raja-raja. Eropa juga menolak persepuluhan yang dipaksakan kepada gereja-gereja yang didukung negara.